menjadi komponen penting bagi perkebunan, seperti halnya yang terjadi di perkebunan tembakau Delhi pada tahun 1863, yaitu semakin berkembangnya perkebunan tembakau dan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga pihak perkebunan mendatangkan kuli dari Cina, Jawa, dan India. Dalam proses penjelajahan kuli, para pemilik perkebunan memberikan penawaran kepada calon-calon kuli. Penawaran itu berupa upah yang diberikan pada mereka. Proses pemberian upah beragam, seperti yang diterapkan oleh perusahaan perkebunan tembakau Delhi, yakni memberikan upah pada setiap bulannya. Sistem ini dianggap oleh pemilik perkebunan akan mendukung semangat kerja para kuli. Akan tetapi, pada praktiknya tidak sesuai kesepakatan. Pihak pemilik perkebunan mengubah mekanisme pemberian upah, yakni dari mata uang menjadi kertas bon atau keping logam yang hanya bisa dibelanjakan di perkebunan itu sendiri. Selain itu, ada beberapa upaya untuk menjerat kuli agar tidak keluar dari perkebunan, seperti membuka tempat perjudian dan pelaturan sebagai hiburannya. Maka dari itu, perputaran uang tetap diputar di perkebunan tembakau Delhi. Bahkan pemilik kebun memfasilitasi peminjaman uang sebagai modal bersenang-senang, janji untuk mengikat kuli agar tidak melarikan diri. Tindakan yang dilakukan oleh pihak perkebunan ini termasuk dalam perilaku kriminal. Pemilik kebun menipu kuli-kulinya. Siklus di perkebunan ini tidak menguntungkan bagi kuli, melainkan menguntungkan bagi pemilik perkebunan. Tindakan yang dilakukan oleh pihak perkebunan menyebabkan kuli sakit hati dan merasa tertipu. Hal ini berimbas pada pembalasan dendam dari para kuli. Meskipun secara sistem tidak mampu membalas, mereka membalasnya dengan tindakan kriminal juga. Cara itu dirasa paling efektif untuk membalasnya, yakni dengan melakukan penyerangan dan pembunuhan. Kasus kriminal yang berhasil didokumentasikan yaitu pada tahun 1876. Terjadi pembunuhan di perkebunan tembakau Delhi yang menimpa pemilik kebun bernama Yohanes Luhman beserta keluarganya. Luhman ditikam, tubuhnya dimutilasi, dan uangnya dibawa kabur. Pelakunya yaitu kuli yang pernah bekerja di perkebunan Luhman. Motif pembunuhan ini berawal dari sikap brutal pemilik kebun yang sering memperlakukan kuli dengan seenaknya sendiri, seperti memukuli, menendang, bahkan kuli yang tidak mau taat bisa dibunuh. Masih pada tahun yang sama, melihat kondisi Sumatera Timur pada saat itu, menurut pengakuan kuli Cina Singapura yang tersebar di depan Komisi Perlindungan tahun 1876, banyak berbicara mengenai iklim yang tidak sehat di sana. Mereka menyatakan juga tentang kesulitan akses kembali pulang. Bahkan pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Inggris mulai mengirimkan serta menuduh pemilik kebun yang tidak memperlakukan kuli dari daerah mereka dengan baik. Dengan sedikitnya informasi terkait perilaku buruk pemilik kebun terhadap para kulinya, sehingga sulit untuk memproses lebih lanjut sampai ke ranah hukum. Pada awal berdirinya perkebunan di Delhi tidak memiliki polisi atau peradilan sendiri. Semua itu akan ditindaklanjuti oleh Sultan Delhi ketika ada kuli yang melanggar perjanjian. Lambat laun dalam penerapannya tidak seperti itu. Pihak perkebunan membuat peradilan dan polisi sendiri. Ketika ada masalah langsung diselesaikan tanpa melibatkan Sultan Delhi. Dominasi perkebunan sangat kuat dan menyebabkan pengaruh Sultan Delhi berkurang. Selanjutnya pada tahun 1877 banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ringan di perkebunan Sumatera Timur. Hampir setiap bulan perkebunan melakukan pengadilan terhadap kuli yang melakukan pelanggaran. Tindakan itu didukung oleh sistem penali sanksi yang memberi kebebasan pada pemilik kebun dan para mandor perkebunan untuk menghukum para kuli yang melakukan pelanggaran ringan maupun berat. Cara menghukumnya dianggap kejam dan tidak manusiawi, tanpa memberi ampun pada kuli-kuli yang melanggar. Niat dari memperlakukan seperti itu supaya menimbulkan rasa jerah. Namun sikap yang diberikan pada mandor dan pemilik kebun malah sebaliknya. Kuli melawan tidak mengenakannya dengan cara melawan balik, yaitu membacok mandor, memukul mandor, bahkan sampai membunuhnya juga. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa tidak ada hukuman bagi kuli yang tidak mentaati perjanjian kerja pada tahun 1879. Mereka berhak menghentikan atau keluar dari perkebunan, karena itu termasuk hak dari kuli untuk menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi pihak perkebunan tidak mentaati aturan pemerintah Hindia Belanda. Mereka tetap menghukum kuli yang ingin keluar dari perkebunan itu. Bahkan kalau mereka masih memaksakan diri, pihak perkebunan bisa memberikan hukuman yang lebih sadis, yakni sampai digantung. Perilaku arogan pihak perkebunan benar-benar kelewat batas. Maka sangat wajar jika para kuli melakukan perlawanan dengan cara yang sama. Ketika ada kesempatan, mereka pasti melakukan penyerangan yang setimpal pada pihak perkebunan.
karena semua hak dan kebebasan mereka direnggut oleh perkebunan yang tidak tahu rasa terima kasih pada pekerjanya. Kesaksian dari mantan Residen Shekhar selama menjabat pada tahun 1886 sampai dengan tahun 1889 di Sumatera Timur, yakni kekerasan yang dilakukan oleh pemilik kebun terhadap kuli. Kekerasannya berupa pemukulan dengan rotan sehingga membuat kuli itu tersungkur di tanah dan merintih kesakitan. Tindakan kekerasan juga tidak terlepas dari pihak pengadilan. Jika kuli Cina ditanya dengan bahasa Melayu dan tidak bisa menjawabnya, langkah yang akan dilakukan adalah memukulinya dengan tongkat. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pengadilan ini dirasa efektif untuk menertibkan para kuli. Antara tahun 1880 sampai dengan 1908, perkebunan di Sumatera Timur merupakan wilayah yang masih banyak hutan dan bisa disebut terlindungi, sehingga kasus maupun laporan kriminalitas sulit diketahui oleh orang-orang luar. Kasus kuli dari Cina menyerang asisten perkebunan tanpa alasan yang jelas menggunakan ujung cangkul, tetapi kejadian itu bisa dihindari oleh asisten perkebunan dan melarikan diri. Huru-hara di perkebunan Sumatera Timur tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja, melainkan sering terjadi pada tahun-tahun berikutnya, seperti pada tahun 1900 terdapat 236 kejahatan, tahun 1901 terdapat 209 kejahatan. Tindakan kriminalitas masa lalu yang ditindaklanjuti oleh pihak perkebunan tidak mampu meredam, melainkan semakin meningkat. Lihat dari perlawanan kuli, kesadaran mereka semakin meningkat dan rasa ingin bebas semakin bertambah. Terima kasih.